Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tahu untuk acara hari ini agendanya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ustadz Hilmi Almas. Saya selaku Ketua Pondok Pesantren Sulaimaniyah DKI Jakarta. Dan saya sebagai Ketua Penasihat di Sulaimaniyah Indonesia. Bapak Susilo bersama saya. Hari ini kita sudah ada wisuda yang anak-anak kita sebanyak 87 orang yang sudah menjadi hafizul Quran dan akan berangkat ke Turki untuk melanjutkan pendidikan agamanya di sana. Jadi hari ini adalah wisuda yang ke-13. Jadi sudah 13 tahun kita alhamdulillah sudah memberangkatkan anak-anak ke Turki. Sekarang yang di Turki ada kurang lebih 2000 anak kita yang belajar di sana. Sedangkan dari sini setiap tahun daerahnya, provinsinya masing-masing kita berangkatkan kurang lebih 150 sampai 200 anak putra dan putri. Tahun ini insya Allah hampir 700 orang akan berangkat ke Turki dan kebetulan di DKI Jakarta kita akan memberangkatkan 160 anak. Dan total untuk wisuda sendiri berapa siswa? Yang siswa di sini 87 dan kemarin sudah buat untuk putri, khusus untuk putri 62. Untuk yang diberangkatkan akan Yang berangkatkan ke Turki di Provinsi DKI Jakarta dan Banten. Banten. Terus untuk terkait detailnya sarjana apa, jurusan sanawiyah atau apa? Mereka sudah lulusan SMA. Kita sudah ada sistem muadalah di Pondok Pesantren Sulaimaniyah. Jadi mereka sudah hafizul Quran sekali juga sudah tamat SMA dan mereka akan berangkat ke Turki untuk melanjutkan pendidikan di sana di madrasah Yayasan Tahfiz Sulaimaniyah di sana juga. Di Turki kita sudah ada alhamdulillah kurang lebih 6.000 cabang yang ada di sana. Jadi mereka akan ditempatkan salah satu cabang yang ada di sana. Di seluruh Turki kita ada cabang-cabang. Jadi mereka akan belajar selama 3 tahun di sana dan akan kembali ke sini sebagai pendai yang akan menyebarluaskan agama Islam di sini insyaallah. Jadi untuk total untuk cabang di Indonesia ini sendiri ada berapa cabang? Yang di Indonesia ada lebih dari 80 cabang di seluruh Indonesia. Dan lebih dari 6.000 anak yang belajar di sini. Dan di DKI Banten sekarang sudah ada 20 cabang. Ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera, Sulawesi, Lombok, Bali, di sana juga ada. Alhamdulillah, tapi kebanyakan di Jawa. Tapi ada rencana untuk membangun misalkan selain dari Indonesia atau Turki sendiri untuk cabang-cabang itu sendiri dari di seluruh dunia kita sudah ada lebih dari 140 negara dan di setiap negara ada asrama-asrama kita, pondok pesantren kita di Malaysia, di Singapura dan lain-lain. Anak-anak kita ini sebenarnya kalau mau balik dari Turki mereka juga ada kesempatan untuk pergi ke luar negeri juga, bertugas di sana. Misalnya anak-anak kita tahun kemarin ada pergi ke Taiwan, Jepang, Korea, di imam besar di masjid yang terbesar di Seoul itu imamnya adalah orang Indonesia. Jadi anak kita terus ada di Malaysia, ada di Singapura, di Thailand, di Filipina, di Turki, di Mesir, Sudan, dan tahun ini insya Allah mungkin kalau ada kesempatan akan pergi ke Amerika Serikat dan Kanada juga. Tahun kemarin ada di Ukraina, tapi karena ada konflik di sana, mereka terpaksa balik ke sini. Lantas untuk pengajar sendiri yang di Turki ada berapa negara? Hanya Indonesia atau dari berbagai macam dari Asia atau bagaimana? Pengajarnya di Turki ada orang Turki, ada orang luar juga. Kebanyakan anak-anak kita pergi ke sana biasanya ustaz-ustaznya juga orang Indonesia, tapi bahasanya bahasa Turki agar memperlancar bahasanya. Jadi pas kembali ke sini mereka sudah ada 3 bahasa Turki, bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Emang mereka itu emang harus diberangkatkan ke Turki atau kenapa nggak misalkan kayak di Indonesia aja atau untuk melanjutkan untuk dari pendidikan mereka gitu? Turki itu kenapa harus? Karena
pendidikannya nggak selesai di sini. Ada banyak yang mereka harus pelajari. Ada tingkat tahfiznya di sini, tapi buku kuning yang yang ilmu-ilmu yang berkenaan dengan Al-Quran secara lebih dalam mereka belajar di sana, karena dari seluruh dunia ada orang-orang, ada anak-anak. Jadi mereka bukan saja mempelajari mazhab Syafi'i, tapi mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, semuanya dipelajari. Jadi bahwasannya jauh lebih luas, ilmunya lebih banyak. Jadi kembali ke sini dengan bahasanya lebih lancar. Jadi itu ada secara positifnya jauh lebih banyak, Pak. Tapi untuk dari visi misi dari pesantren ini apa itu, Pak? Kalau visi kita itu mewarnai dunia dengan Al-Quran. Jadi anak-anak kita ini yang harus itu menjadi hafizul Quran yang pertama. Itu tugas pertamanya, menjadi hafizul Quran, artinya menjadi seorang penjaga untuk Al-Quran. Jadi mereka akan menjadi orang-orang yang Al-Qurannya sudah terletak di dalam. Itu jaminan sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tugas yang kedua adalah menjadi pembantu Allah Subhanahu wa taala. Artinya sudah bisa menyebarluaskan agama di mana-mana. Dan yang ketiga, tugas yang ketiga, membantu kepada orang-orang untuk cari jalan yang benar. Jadi di Indonesia juga mereka sangat diperlukan. Di luar negeri juga ada misinya yang sangat banyak. Sebenarnya anak-anak yang balik dari Turki itu setiap tahun kurang lebih 200 anak balik ke sini, tapi gak cukup karena banyak orang yang mau buka pesantren. Misalkan saja Pak Haji sudah dibuka hampir 8 cabang di Indonesia, tapi belum cukup karena setiap tahun keberminatan untuk masuk ke Sulaimania itu sangat banyak, sedangkan tempatnya dan stafnya itu kita rasa sangat kekurangan. Jadi kekurangan tempat, kekurangan staf. Akhirnya ada 6.000 orang yang sudah buat pendaftaran atau permohonan, kita terima cuman misalnya 1.000. Jadi 5.000 orang gak bisa masuk. Bukan mereka itu tidak layak, mereka juga sangat bagus dari segi kecerdasan, kerajinan, tapi mereka itu tidak ada tempat untuk masuk begitu. Untuk langkah ke depan bagaimana supaya lebih dari Islamia Indonesia lebih sukses dan lebih berjalan lancar itu? Ya, kalau masalahnya kita ini sangat perlu untuk membuka lebih banyak lagi agar keberminatan orang-orang itu tidak menurun, karena orang Indonesia itu sangat suka dengan menjadi hafizul Quran ataupun mengarahkan anaknya menjadi hafizul Quran. Ini sesuatu yang susah sekali ketemu di tempat-tempat yang lain, di negara-negara yang lain. Jadi kebanyakan orang-orang itu mengarahkan anaknya untuk menjadi orang ilmuwan ataupun orang yang kaya raya dan lain sebagainya. Tapi di sini kita lihat banyak keluarga sangat-sangat mau anaknya untuk menjadi hafizul Quran. Paling tidak satu anaknya. Jadi kita mengambil tugas untuk memberikan lebih banyak kesempatan kepada orang-orang. Jadi saya rasa kalau dengan kecepatan begini, mungkin beberapa tahun lagi insya Allah ada jauh lebih banyak tempat-tempatnya. Misalkan 5 tahun yang lalu semua anak yang berangkat dari Indonesia ke Turki itu tidak melebihi 200 orang. Sekarang cuman satu daerah, satu provinsi aja sudah 200 orang. Ya, jadi artinya makin hari makin banyak orang, makin nambah. Jadi kita harus bersiap-siap untuk beberapa tahun ke depan agar bisa memberikan kesempatan kepada orang-orang yang berminat belajar. Tapi untuk ini berapa persen untuk mereka yang dari total semuanya dari wisuda ini yang mereka berangkatkan ke Turki? 100% semuanya. 100%. Anak-anak ini tidak ada satupun yang tertinggal. Jadi pas waktu masuk mereka itu dipilih dengan sangat baik, dididik dengan sangat teliti, sangat dalam. Akhirnya mereka tidak ada yang ragu untuk berangkat. Kadang-kadang ada masalah keluarga, masalah penyakit dan lain sebagainya, tapi cuma 1-2% saja. Nah, untuk Pak Haji sendiri kenapa jadi Dewan Penasihat? Pak Haji harus bicara lebih banyak lagi. Ya,
kita berupaya dengan mulai tahun 2005 sampai sekarang. Saya sudah membangun sekian banyak, tapi belum banyak. Jadi harus menambah karena kebutuhan santri-santri yang mau mendaftar itu sangat luar biasa. Sudah hampir 6.000, yang diterima cuma 1.000. Kan yang 5.000-nya kemana? Insya Allah nanti kedepannya kita akan membangun lebih banyak. Ya, ada gak sih Pak Haji, ini kan misalkan ya untuk bagi orang-orang yang kalangan yang tidak mampu untuk pengen masuk ke ke pesantren itu gimana? Kita terima. Oh, gitu. Itu ada subsidi silang dari kita. Oh, siap. Bahwa yang tidak mampu, anak yatim, anak tidak mampu, kita bantu. Jadi Solamaniyah juga membantu, tidak yang bisa memberi santunan juga, tapi yang tidak bisa memberi santunan kepada Solamaniyah kita bantu. Mungkin ada syarat tertentu nggak Pak Haji untuk mereka bisa masuk apa gitu Ya, kriteria? kan ada kriterianya, terutama mungkin dari kelurahan kan itu ada surat ya, bahwa dia anak yatim tidak mampu kan pasti ada. Dan sekolahnya pasti dia sudah ada juga di sekolah. Nah, itu Terus gini Pak Haji, ada lagi nih, dia pintar sekalipun dalam agama, tapi dia maaf badannya agak bertato, itu bagaimana Pak? Bisa diatasi tidak sih Pak? Saya rasa soal bertato itu bisa dibersihkan, tato itu. Sekarang sudah modern ya, jadi dia mau masuk dibersihkan dulu itu bisa. Ya. Oke. Terus langkah kedepannya bagaimana Pak Haji supaya Indonesia juga supaya tambah sukses tentang keagamaannya dari mahasiswanya pun dari SMA-nya Pak Haji? Ya, kalau saya rasa sekarang tidak seperti dulu lagi ya. Sekarang ini sudah makin maju. Semua kepingin sekarang belajar tahfiz Quran. Dan anak-anak itu semangatnya sangat luar biasa. Bayangkan aja sekarang udah 6.000, besok tahun depan bisa 10.000. Saya sudah keliling di Eropa, sudah keliling di Belanda, semua sudah saya lihat Solamaniyah. Sampai gereja pun kita ambil, kita bikin Solamaniyah. Kita beli, itu sudah saya lihat semua. Australia juga begitu semua. Nah, ini makanya di Indonesia insya Allah ini sekian tahun aja, mulai dari tahun 2005 sampai sekarang ini sudah berapa pesantren? Sudah 84 kita. Sangat cepat sekali. Mudah-mudahan ini ke depan lebih tambah lagi. Oke. Terima kasih Pak Haji. Oke, siap. Terima kasih ya.